Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ahu, serta kepada kita semua yang mengharapkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Sri Rosika dari kelas PAI 6B, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh yang terhormat Ibu Titin Yuniartin, STHI MPDI. Baik, yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai karakter dan sikap anak didik. Tentunya di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, duduk di majelis. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana karakter dan sikap duduk di majelis, ya. Yang kedua adalah menerima pelajaran. Jadi bagaimana karakter dan sikap anak didik ketika menerima pelajaran. Yang ketiga, tidak melalaikan pelajaran. Dan yang keempat adalah pemerah hati ilmu. Nah, itu adalah 4 pokok bahasan yang akan saya sampaikan di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqid al-Laysiyya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nas ma'ahu idh aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن نفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Salah satu metode pengajaran yang dilakukan oleh Nabi yang masih relevan atau yang masih sesuai dengan zaman saat ini yaitu metode pengajaran halaqah atau metode melingkar. Nah, cara ini dirasa lebih efektif, ya, karena ada perasaan setara di antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara satu dengan yang lainnya dapat memandang tanpa penghalang. Nah, ini kemudian keuntungan gitu ya. Metode halaqah atau metode
lingkaran. Nah, diceritakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu sedang berada di satu majelis. Nah, ketika itu ada 3 orang pemuda yang menghadap di majelisnya Rasulullah SAW. Dan ketiga pemuda itu ternyata berbeda-beda ya. Pemuda yang pertama itu duduk di sop yang paling depan. Dan yang kedua itu duduk di paling belakang. Dan yang ketiga hanya melewati majelisnya Rasulullah tanpa ikut di majelis tersebut dan kemudian pulang begitu saja. Nah, lalu ketika majelisnya sudah selesai, Rasulullah SAW lalu menanyakan kepada para sahabat, apakah engkau ingin tahu di antara 3 pemuda tadi? Lalu para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, saya ingin mengetahui apa yang ingin engkau sampaikan. Lalu nah, di sana Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada para sahabat, ada pemuda yang pertama itu duduk di sop yang paling depan. Nah, mengisi tempat kosong yang paling depan. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengadakan suatu majelis, ada pemuda yang hadir terlebih dahulu dan masuk duduk di sop yang paling depan. Nah, dikatakan di dalam hadis riwayat muttafaq alaihi bahwa duduk yang paling depan tentunya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini berupa rahmat dari Allah dan ridho dari Allah. Makanya, ya, duduk paling depan itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan ridhonya. Nah, ini adalah sikap anak didik yang seharusnya dilakukan demikian gitu ya. Hadir awal waktu, duduk di sop yang pertama atau sop yang terdepan dengan diniatkan untuk mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, duduk di belakang. Nah, dalam hadis riwayat muttafaq alaihi dijelaskan, duduk paling belakang itu karena merasa dirinya malu jika harus duduk di paling depan dan berdesak-desakan. Akhirnya duduk di belakang ya, karena hadir terlambat, maka konsekuensinya duduk di belakang. Kalau misalnya dipaksakan untuk duduk di depan, dikhawatirkan bisa berdesak-desakan dan mengganggu yang datang terlebih dahulu. Tetapi tetap Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis itu walaupun duduk di paling belakang, namun derajatnya berbeda dengan orang-orang yang duduk paling depan. Tetapi niatnya seperti itu ya, karena merasa malu bahwa kalaupun duduk paling depan itu akan berdesak-desak. Bukan dengan niat ingin nyender atau ingin bercanda gitu ya, atau ingin ngobrol. Nah, bukan diniatkan seperti itu. Tetapi karena memang merasa malu ketika hendak mau ke depan dan daripada berdesak-desakan, ini di belakang saja. Nah, inilah sikap dari anak didik ya,
Jika merasa bahwa kehadirannya itu tidak tepat waktu, artinya telat, ya, jangan menyerobot tempat yang ada di depan yang sudah penuh dengan orang-orang sehingga berdesak-desakan, tapi harus ada rasa malu gitu ya, akan kalau misalnya di depan itu mengganggu orang. Tenang, rahmat Allah juga akan turun kepadanya. Nah, yang ketiga adalah sikap orang yang tidak menghargai ilmu, ya, karena hanya lewat di majelis itu, di majelisnya Rasulullah, tidak masuk ke majelisnya Rasulullah. Nah, itu kan tidak menghargai ilmu, ya. Begitu lewat, tidak masuk, tidak bergabung, malah pulang tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i. Nah, berarti sikap anak didik tidak boleh seperti itu, ya. Ketika ada suatu majelis, kita hanya lewat, tidak bergabung. Gitu. Ini tanpa uzur yang syar'i, ya. Kalau dengan uzur yang syar'i berarti memang diperbolehkan. Atau misalnya kita sedang berada di suatu majelis, sedang mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh ustadznya, ustazahnya, gitu ya. Dan kita pulang di tengah-tengah sampaian yang disampaikan oleh ustazahnya. Nah, itu juga merupakan sikap yang tidak baik, gitu. Kecuali dengan uzur yang syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathiri asaba ardan fakana minha naqitun qabilat al-ma'a fa'anbatat al-kala'a wal 'uthbal kathira wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma'a fanfa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wazara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk atau hidayah dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah bagaikan hujan yang jatuh mengenai bumi. Di antaranya ada bumi yang subur. Ia dapat menerima air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang lebat. Di antaranya ada bumi yang tandus, tanah berbatu padas yang dapat menahan air. Lalu dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia, sehingga mereka dapat minum, menyirami, dan bercocok tanam daripadanya. Dan air hujan ada yang mengenai sebagian bumi. Sesungguhnya ia tanah licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Demikian itu perumpamaan orang yang mengkaji agama Allah dan bermanfaat apa yang aku diutus dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain, dan perumpamaan orang tidak peduli, tidak mampu mengambil manfaat apa yang aku diutus dengannya, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, karakter dan sikap anak didik yang selanjutnya adalah terkait dengan menerima pelajaran. Jadi, ada berbagai analogi mungkin, ya, peserta didik di dalam menerima pelajaran. Yang pertama, bagaikan bumi subur. Karakter anak didik bagaikan
bumi yang disirami air, tumbuh-tumbuhan yang disirami air, tanah yang disirami air. Nah, artinya apa? Anak didik faham dengan ilmu yang dia dapatkan, serta mengamalkan apa yang dia fahami. Selain itu, juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya inilah gitu ya yang dapat kemudian menerangi dirinya sendiri dan juga bisa menerangi orang lain. Nah, inilah kemudian karakter dan sikap anak didik yang harus dimiliki oleh anak didik itu sendiri, bagaikan bumi subur, ya, faham dengan ilmu. Ketika sudah faham, ia mengamalkan oleh diri sendiri. Setelah itu mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu kan bermanfaat, ya. Selain bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Di sanalah investasi pahala akan didapatkan. Nah, karakter yang kedua dianalogikan bahwa bagaikan bumi yang tandus dan gersang. Anak didik faham dengan ilmunya, tetapi tidak mengamalkan apa yang ia pahami, namun mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini kan diibaratkan seperti lilin yang menerangi sekitarnya, tetapi membakar dirinya sendiri. Artinya, ilmu itu tidak diamalkan oleh dirinya sendiri. Nah, inilah kemudian karakter anak didik bagaikan bumi yang tandus dan gersang. Paham dengan ilmunya, tahu ilmunya, tetapi tidak mengamalkannya untuk diri sendiri, justru mengajarkannya untuk orang lain. Nah, seharusnya ketika kita paham dengan ilmunya, maka amalkan. Amalkan dulu oleh diri sendiri, baru diajarkan kepada orang lain. Jangan sampai kita paham dengan ilmunya tetapi kita tidak mengamalkan, malah mengajarkannya kepada orang lain. Itu seperti lilin yang menerangi sekitarnya tetapi membakar dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, bagaikan bumi yang licin dan mendatar. Nah, ini parah banget. Tidak paham dengan ilmunya, terus tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana ingin mengamalkan, bagaimana ingin mengajarkan, karena memang tidak paham dengan ilmunya. Gitu. Makanya disebut sebagai bumi yang licin dan datar. Gitu. Tidak dapat menumbuhkan amal. Ya, bagaimana menumbuhkan amal? Orang ilmunya saja tidak punya. Ilmunya saja tidak tahu, ya, dan tidak ada pengajaran kepada orang lain. Bagaimana mau mengajarkan kepada orang lain? Ilmunya saja tidak ada, ilmunya saja tidak punya, seperti itu. Makanya disinilah berarti karakter dan sikap anak didik harus bagaikan bumi subur, ya, yang dia tahu, faham dengan ilmunya, lalu mengamalkan apa yang ia tahu, apa yang ia paham, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jangan sampai bagaikan bumi yang tandus dan gersang, atau bagaikan bumi yang licin serta datar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'allima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'ashaq. Rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah diajari panah memanah kemudian ia tinggalkannya, maka ia tidak tergolong umatku atau sungguh ia durhaka. Hadis riwayat Muslim. Karakter dan sikap anak didik yang selanjutnya yaitu tidak melalaikan pelajaran. Nah, tentunya
disinilah gitu ya peran atau yang seharusnya dilakukan oleh anak didik, yaitu mengembangkan bakat atau keahliannya gitu ya, mengembangkan bagaimana potensi bakat, begitupun dengan keinginan atau minat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi tidak melalaikan atau tidak mengabaikan yang namanya pelajaran. Nah, ini akan bermanfaat sekali ya ketika kemudian kita mengembangkan itu semua, anak didik mengembangkan itu semua, lalu berlatih ilmu tertentu secara terampil. Jadi harus ya karakter dan sikap anak didik tidak melalaikan pelajaran itu, terus kemudian ada keinginan, ada kemampuan atau ada kemauan untuk berlatih ya, berlatih secara terampil. Nah, terutama yang mendukung perjuangan di dalam Islam itu harus banget ya, wajib bahkan, karena ini berhubungan dengan perjuangan di dalam Islam. Nah, lalu selanjutnya ini adalah ancaman gitu ya bagi yang sudah belajar dan menguasai ilmu tetapi ditinggalkan ya atau dilupakan. Ini yang tidak boleh gitu ya. Berarti ini adalah ciri dari melalaikan pelajaran ya. Sengaja ditinggalkan, sengaja dilupakan, padahal karakter dan sikap anak didik seharusnya tidak melalaikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rifa'atan تهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسيت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم. Dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu berkata, saya datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang berkhutbah. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki asing datang menanyakan tentang agamanya karena ia belum tahu seluk-beluk agamanya. Rasulullah menghadap saya dan menghentikan khutbahnya, kemudian diambilkan sebuah kursi. Saya kira kursi itu kakinya dari besi. Beliau duduk di atas kursi itu, lantas mengajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan Allah. Kemudian beliau kembali berkhutbah dan menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah karakter dan sikap anak didik itu harus memperhatikan ilmu. Pemerhati ilmu. Seseorang yang cinta dengan ilmu itu harus menghargai majelis ya. Selain menghargai majelis, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertatap muka dengan gurunya dan menatap suara serta berinteraksi secara baik dengan gurunya. Itu pemerhati ilmu ya, dia bersungguh-sungguh dengan ilmu yang dipelajarinya. Dia tidak asal-asalan, dia memperhatikan apa yang guru sampaikan, dia mencatat apa yang guru sampaikan, dia tanyakan apa yang tidak dia pahami. Dia memperhatikan bagaimana guru itu berbicara, gitu ya, tidak bercanda, tidak ngobrol. Gitu. Serta kita melihat guru tersebut gitu ya, tidak
tidak memalingkan muka tuh. Nah, itu kan adalah ciri-ciri orang yang cinta dengan ilmu. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan karakter dan sikap anak didik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan khilafan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.